Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 5? Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini pada pertemuan ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Nah, yang akan kita pelajari yakni tentang beriman kepada surga. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, nah, sekarang kita akan masuk pada materi beriman kepada surga. Pertama, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya surga. Apa sih itu surga? Nah, ya, yang kita tahu mungkin tempatnya sangat indah, ya, sangat sejuk, luar biasa, di mana kehidupannya sangat bahagia, ya, penuh dengan kebahagiaan, macam-macam. Itu adalah gambaran-gambaran sekilas tentang surga. Nah, yang jelas surga itu adalah tempat di akhirat, di mana tempat itu Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang beriman yang mau menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jadi surga itu adalah tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman serta menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi surga itu jelas ya, hanya untuk orang-orang yang beriman yang mau menjalankan perintah Allah. Nah, bagaimana orang yang beriman kemudian tidak mau menjalankan perintah Allah? Nah, Allah menjanjikan barang siapa yang meninggal dalam keadaan Islam, Allah akan tempatkan ia di surga. Jika ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dia akan ditempatkan di surga. Kapan itu? Nanti setelah mendapatkan balasan apa yang sudah dia lakukan. Contoh, tidak pernah melaksanakan sholat misalkan, tapi dia meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah, atau sholatnya jarang-jarang misalkan. Nah, itu nanti insya Allah akan masuk surga. Akan tetapi ada prosesnya dulu. Prosesnya apa? Pembalasan yang telah dilakukan. Karena tidak pernah sholat, maka Allah dicuci dulu di neraka. Setelah sekian puluh tahun, ya, kalau sudah bersih, karena dia masih beriman kepada Allah ketika meninggal, maka Allah angkat suatu saat dia ke surga. Berapa tahun dia ada di neraka? Wallahu a'lam, hanya Allah yang menentukan itu semua. Jadi itu ya. Jadi yang jelas surga itu adalah tempat orang-orang yang beriman yang mau menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Nah, yang kedua, Allah membahas surga untuk siapa, ya. Itu Allah bahas dalam surat Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 82. Jadi jelas Allah menyampaikan di sini bahwasanya surga itu bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu ya perintah-perintah Allah, kebaikan-kebaikan. Jadi itu ya. Nah, kenikmatan yang ada di surga, ya, itu tidak pernah dinikmati sedikit pun oleh manusia di dunia, ya. Jadi nikmatnya di surga itu tidak pernah dinikmati oleh manusia, meskipun orang itu kaya, ya. Kalau kalian melihat mungkin ya orang yang kaya bisa keliling dunia, ya, bisa menikmati indahnya alam, ya, bisa kemana-mana. Itu tidak ada apa-apanya ketika seseorang tersebut masuk surga. Maka
gambaran dari surga ini tidak ada di dunia. Yang digambarkan hanya saking indahnya, saking betapa luar biasanya di sana. Maka semoga kita semua nanti bisa dikumpulkan di surga ya. Amin. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, berikut adalah nama-nama surga. Yang pertama ada Al-Jannah, yang kedua ada Al-Firdaus, yang ketiga ada An-Naim, yang keempat adalah An, yang kelima adalah Darul Khuldi, yang keenam ada Darul Muqamah, yang ketujuh ada Jannatul Ma'wa, dan yang kedelapan ada Darul Qaror. Semua memiliki tingkatan masing-masing, ya. Orang yang berimannya luar biasa, orang yang imannya bisa menjaga keimanannya, ya, taat akan perintah-perintahnya, maka dia ditempatkan di surga yang tertinggi. Jadi itu. Nah, tapi kalau misalkan orang itu hanya beriman saja ketika meninggal, maka ditempatkan sesuai tempatnya, ya. Allah Maha Adil, semua akan ditempatkan sesuai amal perbuatannya selama di dunia. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya yakni ciri-ciri fisik para penghuni surga. Yang pertama, akan diberikan fisik yang sempurna seperti Nabi Adam dan berusia muda. Kedua, penduduk surga kekal. Yang ketiga, selalu muda dan tak pernah tua, serta selalu bertasbih memuji Allah. Nah, ini adalah ciri-ciri para penghuni surga. Jadi yang pertama, fisiknya sempurna, jelas, ya. Misalkan naudzubillah ada orang yang ketika meninggal dengan kondisi yang cacat, ya, cacat sejak lahir misalkan, dia meninggal dalam keadaan beriman dan dia selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika nanti dia meninggal, kemudian kelak di akhirat setelah hisab dia masuk surga, maka Allah akan sempurnakan apa yang tidak sempurna selama dia di dunia. Jadi misalkan ya, kakinya disempurnakan oleh Allah. Jadi ketika di surga nggak ada istilahnya lagi orang yang misalkan di dunia ya, ada yang cacat misalkan, tapi ketika di surga nanti semua akan dikembalikan sesempurna mungkin oleh Allah. Jadi itu. Jadi ini ya. Dan di sana ketika di akhirat kelak penduduk surga itu kekal. Jadi nggak akan masuk neraka lagi kalau sudah masuk surga. Ya. Jadi kekal, nggak bisa mati, ya, udah nggak bisa mati lagi, semuanya kekal. Nikmatnya di surga dia akan dinikmati selama-lamanya. Jadi itu. Nah, kemudian selalu muda. Nah, ini jadi meninggal misalkan umur sudah 120 tahun, sudah keriput, sudah tua sekali ya. Nanti ketika seorang tersebut meninggal, kemudian dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, selama di dunia selalu taat kepada perintah-perintah Allah, dan maka ketika dia meninggal, kemudian setelah hisab dia masuk surga, maka dia akan kembali muda, bahkan lebih tampan lagi, ya, lebih rupawan lagi. Jadi itu. Nah, inilah keistimewaan bagaimana penghuni surga. Jadi itu ya. Jadi kenapa kok di surga itu jadi lebih muda? Nah, itu merupakan balasan yang Allah berikan atas amal ibadah ya, amal saleh yang pernah dilakukan seorang tersebut di dunia. Jadi itu. Nah, orang yang pertama masuk surga. Orang yang pertama masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, dan saya adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu al-jannah." Jadi ini ya, jadi istimewanya luar biasa ya. Rasulullah adalah orang pertama yang nanti akan masuk surga. Nah, umat Islam sama, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia juga menjadi orang pertama yang masuk surga dari seluruh umat. Jadi itu. Nah, inilah keistimewaan bagaimana ketika kita benar-benar beriman kepada Allah dengan catatan melaksanakan perintah-perintahnya,
dan juga menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini adalah orang yang pertama masuk surga. Jadi kalau ditanya siapa sih orang yang pertama masuk surga, jawabannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja dari Ustadz ya. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk tugas silahkan kalian kerjakan halaman 72, yakni menyalin ayat. Nah, nanti hasilnya silahkan kalian kirim ke WA Ustadz Ardi. Ya, Ustadz tunggu tugasnya. Terakhir pengumpulan tugas hari Ahad. Oke, jadi itu. Terima kasih. Ustadz akhiri pertemuan ini. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama-sama di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.